Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan sedikit bicara ataupun sedikit membahas tentang pendidikan. Apa sih yang menjadi tantangan pendidikan hari ini? Itu diantaranya adalah degradasi moral dan juga degradasi nilai. Oke, bagaimana pembahasannya? Silahkan simak terus di channel Kedibal Institute. Let's go! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu, tetap semangat, tetap menjadi inspirator milenial. Oke teman-teman, bagi kalian yang baru singgah, jangan lupa silahkan like, komen, Instagram ya. Kita buktikan bahwa channel edukasi, channel diskusi, channel ilmiah ini bisa mengalahkan channel-channel yang tentunya kurang membangun ya untuk generasi anak bangsa. Oke kawan-kawan, ya, bagi kalian yang sedang melaksanakan pendidikan baik itu tingkatan SD, SMP, SMA ataupun bangku kuliah, pasti akan selalu bicara soal pendidikan ya. Ini bukan menjadi hal yang asing ya, dan tentunya setiap waktu, setiap keadaan itu menjadi isu krusial yang memang perlu kita bahas. Bahkan negara terus bagaimana berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, ya, khususnya di negeri Indonesia. Nah, kalau boleh saya lihat, ini ada dua ya tantangan pendidikan hari ini. Yang pertama ini bicara soal degradasi moral. Terus yang kedua tantangannya adalah akan bicara soal degradasi nilai. Ya, tadi degradasi moral, terus yang kedua ini degradasi nilai. Nah, bagaimana ya? Kalau boleh saya kupas satu persatu. Pertama ini bicara degradasi moral. Mahmud Yunus pernah mengatakan dalam buku Tarbiyah wa Ta'lim, nah, pada terbitan tahun 1931, ini bicara substansi ataupun gordu tarbiyah, itu tujuan pendidikan. Kata beliau, tujuan pendidikan ini ada dua. Yang pertama adalah gordul am, terus yang kedua gordul khos ya. Tujuan umum, terus yang kedua tujuan khusus. Sementara gordul am ini menjadi tiga ya, yang qasimu ala salah satu aksamin. Yang pertama al ilmu, terus yang kedua al akhlak, terus yang ketiga adalah kasbul ains. Nah, apa kaitannya dengan moral dan juga tujuan pendidikan apa yang dikatakan oleh Mahmud Yunus? Yaitu bicara soal moralitas, bicara soal akhlak. Makanya Mahmud Yunus itu mengatakan bahwa tujuan pendidikan yang kedua dalam tujuan umum adalah al-akhlak. Bukan hanya soal ilmu ya, tapi bagaimana soal akhlak. Kita melihat bahwa hari ini moralitas anak bangsa ini harus menjadi tantangan tentunya untuk semua kalangan pendidik, untuk kalangan orang tua, dan kita semua tentunya selaku generasi penerus. Bukan berarti saya menjustis ya, tapi kita melihat potret-potret pendidikan hari ini ya, banyak yang memang itu di luar daripada harapan kita semua, banyak yang di luar dari harapan orang tua tentunya. Bagaimana ini negara terus memberikan formulasi, memberikan nutrisi ya, sampai kurikulum terus berubah-ubah untuk bagaimana perbaiki tatanan pendidikan yang ada di negeri ini. Nah, terus solusinya bagaimana ya? Kalau boleh saya katakan ya, ini dikutip kembali ini dari buku Mahmud Yunus ya. Al-Ummu Madrasatul Ula ya, benteng daripada akhlak ataupun moralitas. Ini al-ummu ya. Al-ummu adalah seorang ibu ya, karena ibu pada sejatinya secara substansi mereka adalah pendidikan utama, pendidikan pertama, pendidikan pemula. Jadi al-ummu madrasatul ula, bagaimana peran seorang ibu, bagaimana peran seorang ayah, bagaimana peran keluarga untuk bisa membentengi, untuk bisa mengkanter, untuk bisa memberikan edukasi dalam keluarga terhadap anak agar moralitas akhlak seorang anak ini bisa terjaga. Karena kalau misalkan hanya mengandalkan sekolah, ya kita lihat berapa jam sih anak di sekolah. Apalagi situasi sekarang, lebih banyak di rumah, lebih banyak di sekolah. Makanya
elemen yang tidak kalah penting dalam dunia pendidikan yaitu adalah peran orang tua dan peran keluarga ya. Kadang sebagian orang ini melupakan hal ini ya. Ada yang memang mohon maaf ya, orang tua yang agak sedikit cuek dengan kondisi anaknya, ya udahlah karena sudah sekolah diserahkan ke sekolah saja. Itu kurang baik juga ya, karena peran sekolah, peran seorang guru, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan yang dia tinggali, yang dia diam, seorang anak, ini akan mempengaruhi sangat hebat terhadap perkembangan seorang anak. Ya makanya kenapa ini menjadi tantangan degradasi moral ya. Kalau kemarin saya curhat dengan beberapa guru, kadang ada yang mengatakan sekarang anak itu tidak kayak dulu ya. Kalau dulu agak segan terhadap seorang murid terhadap guru, kalau sekarang ya beda jauh katanya. Ya tidak bisa disalahkan juga sebetulnya dalam kondisi dan keadaan hari ini. Tapi memang ini harus menjadi kesadaran bersama, harus menjadi tantangan bersama untuk bagaimana kita bisa melakukan hal itu. Terus yang kedua, ini bicara degradasi nilai. Ya. Salah satu ya aliran filsafat positivisme itu pernah mengatakan bahwa dengan majunya teknologi, dengan majunya perkembangan zaman, hari ini dikatakan 4.0 ya, revolusi industri, digitalisasi industri. Bagaimana peran teknologi, bagaimana peran dunia online ini sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap perkembangan manusia di peradaban kali ini ya. Ya makanya ini sudah terprediksi bahwa ini konsekuensi logisnya adalah bagaimana nilai manusia ini akan bisa terkalahkan ya, terdegradasi oleh nilai teknologi. Contoh boleh saya katakan, misalkan sekarang pegawai kantor pos ya, dulunya yang kerjanya ngirim surat, ini kan kalah dengan mereka. Kenapa? Karena lebih praktis, lebih cepat, dan juga lebih ekonomis tentunya ya. Beda halnya zaman dulu menggunakan SDM manusia. Kalau sekarang itu dengan teknologi, artinya di sini akan ada persaingan antara nilai manusia dengan nilai teknologi. Kira-kira kalau misalkan saya tanya pada teman-teman, memilih untuk mengantarkan pesan lewat manusia atau cukup mengklik di WA ataupun Messenger, pasti pilihannya yang kedua. Ya artinya apa? Artinya nilai manusia ini terkalahkan dengan teknologi, dan ini menjadi tantangan bagaimana pendidikan bisa merangsang, bisa mempersiapkan ya, bisa membaca hal ini ya. Karena kalau misalkan kita lihat dalam Al-Quran, fi ahsani taqwim begitu, manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Artinya robot itu kalah sempurna oleh manusia. Apapun makhluk yang ada di dunia ini, yang paling sempurna adalah manusia. Makanya penting kiranya bagaimana ketauhidan, bagaimana keimanan ini ditanamkan dalam dunia pendidikan. Makanya kalau misalkan kita lihat dalam Kurtinas ya, kurikulum 13, itu salah satu poinnya adalah religius. Nah, untuk merangsang hal ini gitu, untuk bisa mengatur hal ini dengan kemajuan teknologi, bahwa hari ini etos manusia kalah dengan robot misalkan, tapi bagaimana kita secara substansial itu tetap makhluk yang paling sempurna. Ada kantor keimanan di situ, ada kantor keyakinan di situ. Jadi hidup bukan hanya bicara soal duniawi, tapi akan bicara soal ukhrawi ya teman-teman semuanya. Oke, itu teman-teman ya, dua hal yang saya bicarakan soal pendidikan hari ini. Ya tadi bicara soal degradasi moral, tantangan ya. Terus yang kedua bicara soal degradasi nilai. Kiranya dalam video kali ini, dalam bincang kali ini bisa menjadi bahan untuk kita semua bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana mempersiapkan generasi untuk bisa siap, untuk bisa mapan menghadapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan sampai tergerus oleh keadaan zaman. Oke teman-teman semuanya, apalagi keadaan pandemi sekarang ini, teknologi ini harus betul-betul kita maksimalkan, harus betul-betul kita manfaatkan
untuk wilayah edukasi, untuk wilayah pendidikan, untuk saling sharing, mengingatkan, dan saling menasehati. Semoga kalian semua, ya, para pemirsa yang di rumah, channel Kadiba Institute ini bermanfaat untuk kalian, untuk saya secara pribadi, dan untuk orang banyak, dan juga kalian juga sehat selalu ya. Yang mahasiswa ini yang sedang belajar di rumah tetap semangat ya. Kemarin yang sudah online selamat ya. Dan juga untuk para pelajar, jangan lelah untuk senantiasa berproses. Salam hormat, saya Joko Nur Hidayat dari Kota Banjar, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.